Ratusan penumpang kapal yang akan kembali ke Kalimantan berdesakan di pintu masuk Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat. Petugas yang berjaga beberapa kali harus mengingatkan calon penumpang agar tertib. Kepadatan penumpang kapal penyeberang di pelabuhan ini terjadi sejak 2 hari lalu. Penumpang juga tadi sudah kita himbaukan untuk kursi sofa itu untuk 4 orang. Mereka tadi rata-rata satu sofa satu. Apakah ini sudah masuk lonjakan arus balik? Untuk hari ini iya sudah masuk lonjakan arus balik. Menggunakan 20 bus, ratusan warga diberangkatkan dari halaman Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah. Para pemudik kembali ke Jakarta usai bertemu kerabatnya saat libur lebaran di kampung halaman. Ya kalau berlima kan kita 2 jutaan lebih kan. Ya kita kalau gratis gini kan alhamdulillah. Tingginya antusias warga membuat penyelenggara harus membaginya dalam 2 kali keberangkatan. Masyarakat sangat terbantu karena mereka sudah banyak mengalokasikan dananya untuk keluarganya, jadi balik kan membantu luar biasa kan. Kalau kita bisa hitung lah berapa biaya bolak-balik Jakarta ya. Arus balik lebaran di stasiun kereta cepat Wus di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat meningkat tajam. Jadwal yang padat usai libur lebaran membuat para penumpang harus segera kembali ke Jakarta. Habis mudik? Iya. Terus arus balik sekarang? Iya, balik sekarang. Kenapa memilih kereta cepat, Mas? Biar lebih cepat sih nyampe. Biar lebih cepat. Selama libur lebaran hingga 18 April mendatang, pengelola kereta cepat menambah jadwal perjalanan hingga 30%. Dari Mamuju, Semarang, dan Bandung melaporkan. Pemirsa, ditinggal mudik pemiliknya, sebuah rumah di Kota Tangerang, Banten habis terbakar. Upaya pemadaman terkendala jalan yang sempit. Kobaran api membakar sebuah rumah di Jalan Teladan, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Besarnya api membuat panik warga sekitar. Saat kejadian, rumah yang biasa digunakan untuk memotong ayam sedang dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya mudik. Jalan yang sempit menjadi kendala petugas menjangkau titik api. Meski tidak ada korban jiwa, namun kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik mengakibatkan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kebetulan memang gangnya agak sempit, jadi memang menghambat tiba di lokasi. Nah, langsung ditindaklanjuti melakukan proses pemadaman. Sebelum meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, cabut regulator gas, lepas stop kontak yang tidak diperlukan, dan segera lapor ke PLN jika terjadi gangguan listrik. Setiap Bapak pengaduan ini sudah terpatut dalam sistem kami, dan apapun itu tidak dapat layanan itu kami bisa pastikan, kami bisa kontak. Ya, misalnya begini, pelanggan kami menyatakan bahwa sudah datang ke tempat Bapak Ibu gitu ya, ternyata 30 menit belum sampai, kami bisa cek dan kami bisa tahu. Waspada bahaya kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Pemirsa, seorang ibu yang akan melahirkan terjebak kemacetan arus balik di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat terjebak kemacetan, sang ibu menggunakan mobil bak terbuka. Sejumlah petugas dan warga berupaya mengevakuasi seorang ibu hamil dari sebuah mobil bak terbuka di Jalan Citepus, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sang ibu terjebak kemacetan panjang arus balik saat menuju rumah sakit untuk melahirkan. Dibantu petugas kepolisian, sebuah mobil ambulans segera membawa sang ibu ke Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu. Saat terjebak kemacetan, warga Kampung Tugu, Desa Cibodas ini sudah mengalami pembukaan kedua. Langsung kami evakuasi warga yang akan melahirkan tersebut. Pas di depan pos pam Citepus, langsung kami evakuasi, kami alihkan ke ambulan yang sudah standby di pos pam Citepus. Meningkatnya volume kendaraan saat arus balik wisatawan membuat Jalan Raya Citepus mengalami kemacetan panjang. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan.
Pemirsa, gerbang tol Kali Kangkung Semarang mulai dipadati kendaraan. Penerapan one way masih diberlakukan untuk mengurai kepadatan. Lebih dari 45.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung dari Jawa Tengah menuju Jakarta. Di masa arus balik, gerbang tol Kali Kangkung mulai dipadati oleh kendaraan. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan menurut pantauan pada saat ini, gerbang tol Kali Kangkung kondisi lalu lintasnya sudah mulai padat merayap. Dan juga sebagai informasi, di gerbang tol Kali Kangkung sendiri sudah disediakan 8 gardu tol yang siap melayani untuk kendaraan yang hendak melintas di gerbang tol Kali Kangkung dan juga untuk memecah antrian. 8 gardu tol ini terdiri dari 4 gardu utama dan juga 4 gardu satelit. Sebagai informasi, sejak pukul 6 pagi tadi sudah ada 45.000 lebih kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta. Dan selain one way nasional yang diterapkan di kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung menuju kilometer 72, diterapkan juga sistem one way lokal yang diterapkan dari kilometer 459 gerbang tol Semarang Solo menuju ke kilometer 414. Sistem one way lokal ini dibilang efektif untuk memecah kepadatan pada masa arus balik. Dan juga dihimbau bagi para pengemudi atau para pemudik yang hendak kembali ke perantauan untuk tetap berhati-hati, cek kondisi kendaraan, kesehatan harus selalu prima dan juga patuhi peraturan lalu lintas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ismalia Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Sementara itu, kemacetan juga terjadi di jalur arteri selatan, tepatnya di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu malam. Penyebab kemacetan diduga akibat tingginya volume kendaraan yang melintas serta kondisi jalan yang curam. Ya pemirsa, situasi arus lalu lintas di sepanjang jalur arteri selatan saat ini terpantau padat. Dari pantauan kami di sini, khususnya di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, memang terjadi kemacetan. Nah di sini memang untuk kendaraan dari arah Tasikmalaya ataupun Jawa Tengah menuju ke Bandung atau Jakarta memang terbilang padat. Nah memang untuk kendaraan di sini didominasi dengan kendaraan pemudik yang hendak pulang ke kota rantauannya masing-masing dari kampung halamannya. Dan memang di sini juga kami memantau ada sebagian juga kendaraan daripada wisatawan yang memang melintas di sepanjang jalur arteri selatan. Dan memang pemirsa, untuk puncak arus balik Lebaran 2024 memang diprediksi akan terjadi pada hari ini. Mengingat pada 15 April 2024 nanti merupakan hari terakhir cuti bersama atau libur panjang Lebaran 2024. Nah di sepanjang jalur selatan ini memang ada beberapa titik yang kerap kali terjadi kemacetan di sepanjang jalur atau di arus balik ini. Di antaranya yang pertama ada di kawasan kami saat ini, yakni di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian ada di kawasan Malangbong, kemudian ada di kawasan Lewo, kemudian di kawasan Limbangan dan juga di kawasan Nagrek. Kemudian juga pemirsa ataupun para pemudik yang hendak kembali ke kota rantauannya memang yang melewati jalur selatan diimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur selatan khususnya di jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini terdapat tanjakan, turunan hingga tikungan yang curam. Nah untuk itu juga untuk masyarakat yang hendak melintas memang diimbau agar tetap berhati-hati, mengingat untuk cuaca dan juga kondisi jalan di sini cukup rawan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Faisal Renali, Guntur Zulkarnaedi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah sepeda motor tiba-tiba terbakar usai mengisi bahan bakar minyak di depan SPBU di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, meski menimbulkan kepanikan, kebakaran bisa diatasi petugas. Inilah detik-detik sepeda motor terbakar di depan halaman pengisian bahan bakar minyak di Jalan Pantura, Bypass Weru, Kabupaten Cirebon, Minggu siang. Peristiwa berawal saat Anton mengisi BBM di SPBU. Saat hendak menyalakan motor, tiba-tiba mengeluarkan percikan api. Pemilik motor sigap langsung meninggalkan sepeda motornya jauh dari lokasi kebakaran. Sadar dengan situasi berbahaya, pengendara lainnya juga panik, buru-buru menjauh kobaran api dari SPBU. Petugas SPBU dengan dibantu petugas pemadam kebakaran sigap memadamkan api menggunakan alat 4 apar. Diduga kebakaran akibat konsleting kabel pada kelistrikan yang menyambar tangki BBM. Kemudian dituntun ke depan, kemudian diselah. Nah di situ pas diselah itu langsung muncul api. Ya, karena api langsung membesar, makanya kita dari petugas
pengamanan langsung memadamkan. Ya, untung di SPBU ada APAR, kemudian dari pemadam kebakaran juga dekat, jadi langsung bisa dipadamkan. Api baru bisa dipadamkan 5 menit kemudian. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pemilik kendaraan mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kepada pemilik kendaraan, jangan lupa untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan motor Anda agar tidak terjadi kebakaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toys Iskandar melaporkan. Ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor memadati jalan arteri hingga jalur Pantura Karawang Cikampek, Jawa Barat. Tingginya volume kendaraan yang datang dari arah Jawa Tengah dan Jawa Barat membuat sejumlah titik jalan arteri Karawang tersendat. Iring-iringan pemudik yang menggunakan sepeda motor mulai ada peningkatan Minggu sore, memasuki wilayah jalan arteri hingga jalur Pantura Karawang Cikampek. Ribuan pemudik sepeda motor juga memadati titik-titik perbatasan wilayah Karawang Bekasi. Di sepanjang jalan arteri, pemudik bermotor dilengkapi dengan beragam barang bawaan di bagian belakang kendaraan yang cukup mendominasi. Karawang Cikampek terjadi kepadatan arus lalu lintas akibat banyaknya pemudik, baik yang menggunakan motor, kendaraan pribadi, bus, dan banyak lagi kendaraan yang melintas di Karawang Cikampek. Lampu merah setelah keluar gerbang tol Karawang Timur, jembatan Klari, lalu lintasnya sempat tersendat, termasuk di terminal Klari Karawang karena banyaknya kendaraan yang keluar masuk. Diperkirakan volume kendaraan di jalur arteri Karawang yang digunakan pemudik menggunakan sepeda motor dan kendaraan pribadi akan terus meningkat hingga malam hari. Mengingat rangkaian antrian pemudik sejak pukul 3 sore hingga malam hari tidak terputus, mengalir semakin tinggi volumenya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Ya, mendekati berakhirnya masa libur Lebaran, arus balik terjadi tidak hanya di stasiun kereta api Medan, Sumatera Utara. Kondisi yang sama juga terlihat di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, ribuan pemudik mulai berdatangan dari berbagai wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Keramaian penumpang terjadi di Stasiun Besar Medan, Sumatera Utara. Segera berakhirnya masa libur Lebaran membuat sebagian warga kembali ke kampung halamannya. Tercatat 10.500 penumpang sudah diberangkatkan dari Stasiun Medan ke sejumlah kota tujuan di Sumatera Utara. Arus balik di Bandara Internasional Juanda mulai ramai. Sejumlah calon penumpang harus antri di counter check-in. Mengantisipasi kenaikan harga tiket, sejumlah calon penumpang telah membeli tiket pulang pergi. Karena liburannya udah mau habis, terus udah mau balik kerja lagi. Untuk harga tiket bagaimana, Bu? Ada kenaikan sedikit, tapi wajar lah. Karena saya udah bookingnya udah jauh hari. Ribuan pemudik dari berbagai wilayah di kawasan Jawa Barat dan Jawa Tengah telah berdatangan ke Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sejumlah pemudik memilih kembali ke ibu kota lebih awal demi menghindari kemacetan. Berarti selain untuk menghindari macet juga karena kerja ya? Iya. Terus Ibu soal pengelolaan arus mudik kemarin gimana Bu dan juga arus baliknya ini? Kemarin lancar, kemarin langsung pulang ya. Nggak ada hambatan. Diprediksi jumlah pemudik yang kembali ke Jakarta melalui Terminal Bis Kampung Rambutan mencapai 9.000 penumpang. Dari Jakarta, Sidoarjo dan Medan melaporkan. Volume kendaraan arus mudik maupun balik Lebaran di gerbang tol Cikampek Utama terpantau padat. Sekitar 60.000 lebih kendaraan menuju ke arah Jakarta, sementara arah sebaliknya menuju ke Trans Jawa tercatat lebih dari 14.000 kendaraan. Pemirsa, beginilah suasana pada malam hari ini di gerbang tol Cikatama, yang mana terpantau sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan drastis. Terpantau saat ini sedang terjadi kemacetan hingga mengekor berkilo-kilometer. Kemudian kami sampaikan berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga mencatat
per pukul 7 malam ini sebanyak 59.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Sementara untuk yang mengarah ke kawasan timur atau Trans Jawa tercatat sekitar 18.000 kendaraan. Kemudian kami sampaikan juga untuk itu pihak kepolisian memperlakukan rekayasa arus lintas mulai dari penerapan ganjil genap, kemudian sistem kontraflow hingga dengan one way atau satu arah. Untuk ganjil genap sendiri sudah berlaku pada tanggal 12 April 2024 yang lalu, mulai pada pukul 1:30 siang sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk sistem kontraflow ini berlaku mulai dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 36 tol Jakarta Cikampek, kemudian dilanjutkan sistem one way atau satu arah dari kilometer 414 tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian bagi Anda yang merasa mulai kelelahan akibat berkendara lebih dari 4 jam, diharapkan Anda bisa berhenti atau beristirahat di rest area yang sudah disediakan dengan durasi maksimal yakni 30 menit. Kemudian bagi Anda yang tidak kebagian, diharapkan Anda bisa keluar dari jalur tol sehingga karena di jalur arteri ini banyak sekali terdapat tempat Anda bisa melakukan istirahat. Kemudian juga hal tersebut juga menghindari adanya penumpukan kendaraan ketika mengantri di rest area dan juga masyarakat yang menggunakan bahu jalan untuk beristirahat. Dan hal tersebut juga berpotensi menimbulkan kemacetan yang begitu parah. Kemudian pastikan juga kendaraan Anda dalam kondisi yang prima, seperti pengecekan terlebih dahulu mesin kendaraan Anda, kemudian kelistrikan dan juga komponen-komponen yang inti sehingga tidak menyebabkan atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas. Kemudian pihak jasa marga juga memperlakukan sistem diskon tarif tol sebesar 20% yang dimulai pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 April 2024. Dari Karawang, Jawa Barat, Nadifa Seto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga mudik sejauh 500 km dari Cikarang, Bekasi dengan menggunakan sepeda ontel menuju Kulon Progo, Yogyakarta. Ia mengayuh sepeda seorang diri selama 4 hari 4 malam demi bisa bertemu sanak saudara serta kedua orang tuanya. Inilah Edik Mardapa, 41 tahun, seorang pemudik yang rela menempuh perjalanan 500 km dengan mengendarai sepeda untuk pulang ke kampung halamannya. Berangkat seorang diri dari tempat tinggalnya di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, sejak Minggu malam, baru sampai di kampung halamannya, Desa Bojong, Kulon Progo, Kamis pagi. Meski merasakan lelah yang luar biasa, melewati tanjakan, jalur minim penerangan, ban bocor, hingga kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk sepeda kita untuk tahun ini dan tahun sebelumnya itu hujan, Mas. Hujan nggak berhenti-berhenti. Nah itu kalau hujan deras ya otomatis kita ngalah aja untuk neduh dan istirahat. Untuk selama mudik 4 kali ini saya ngalami kebocoran ban tahun ini di daerah Cirebon Kota. Waktu tempuh bersepeda 3 hari, molor menjadi 4 hari. Menjalani sholat Idul Fitri di perjalanan, Edik mengaku senang akhirnya bisa sampai di kampung halamannya untuk merayakan momen Lebaran bersama kedua orang tuanya dan saudaranya. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Ya, pemirsa, libur Lebaran dimanfaatkan warga mendatangi sejumlah objek wisata di Medan, Sumatera Utara. Sementara di Kebumen, Jawa Tengah, libur Lebaran dimanfaatkan dengan mendatangi objek wisata Pantai Cemara Sewu. Ratusan pengunjung memadati lokasi wisata di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pengunjung bisa sepuasnya bermain air mulai dari kolam ombak, kolam seluncur hingga kolam arus. Kemeriahan di lokasi wisata air ini bertambah dengan diiringi musik dari seorang DJ. Pengunjung kita ini dari bermacam daerah, ada yang dari Binjai, Langkat, Deli Serdang, luar kota dan pada umumnya kebanyakan sih masyarakat Kota Medan. Objek wisata lain yang menjadi tujuan warga Medan dan sekitarnya saat libur Lebaran adalah Taman Buaya Asam Kumbang. Tiket masuk yang hanya Rp10.000 membuat antusias warga tinggi. Selama di lokasi penangkaran, pengunjung bisa memberikan makan buaya dan foto bersama. Untuk keamanan, pihak pengelola membangun pagar pembatas dan mengerahkan sejumlah pawang. Lumayan
aman, banyak buayanya. Dari udah gitu tempatnya luas, udah diperbarui karena yang kemarin itu kan tempatnya agak kecil. Udah gitu dia tempatnya juga kalau untuk foto-foto kurang menarik ya Bang ya. Kalau sekarang dia lebih luas gitu, lebih enak anak-anak jalan ke sana kemari gitu. Penjaga Pantai Cemara Sewu, Kebumen, Jawa Tengah harus berkali-kali mengingatkan pengunjung agar tidak mendekat ke pantai karena ombak sedang tinggi. Sejumlah rambu peringatan juga sudah terpasang. Selain bermain pasir dan air laut, pengunjung yang datang ke Pantai Cemara Sewu juga bisa menunggang kuda, bermain ATV hingga berenang. Seorang pengunjung asal Depok, Jawa Barat mengaku lebih senang berwisata ke pantai karena udaranya yang bersih. Ya, tahun kemarin kita nggak mudik, jadi tahun ini kita mudik. Kalau mudik pasti ke pantai atau di Badung? Udah pasti ke pantai, karena kalau belum ke pantai itu ada yang beda gitu Mas. Tetap utamakan keselamatan saat berlibur. Dari Medan dan Kebumen, Jawa Tengah melaporkan. Tidak hanya objek wisata, pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Bali juga ramai dikunjungi wisatawan domestik yang menikmati libur lebaran di Bali. Salah satu pusat oleh-oleh di Bali menerima kunjungan hingga 3.400 orang per hari. Sebuah pusat perbelanjaan souvenir unik khas Bali di kawasan Jalan Raya Kuta, Badung, Bali tampak dipadati ribuan wisatawan domestik pada libur lebaran 2024. Pengunjung yang didominasi wisatawan domestik sengaja mengunjungi pusat perbelanjaan oleh-oleh untuk membeli aneka jenis cenderamata sebagai kenang-kenangan dan buah tangan untuk kerabat di daerah asal. Di destinasi wisata belanja yang telah melegenda sejak 81 ini, Anda bisa berburu kaos yang menjadi komoditi utama dengan kata-kata dan gambar unik, dan hanya bisa didapatkan ketika berkunjung ke Bali. Tak heran jika di musim liburan wisata belanja pabrik kaos kerap dibanjiri wisatawan. Di libur lebaran kali ini kunjungan meningkat sejak sepekan terakhir hingga puncaknya mencapai 3.400 pengunjung dengan jumlah penjualan 4 hingga 6.000 piece per hari. Meningkat signifikan dari hari biasa yang hanya terjual 1.000 piece kaos. Kita udah 3 hari di sini, jadi ini hari terakhir kita beli oleh-oleh. Lupa tadi ada di dalam tas, tapi tadi kita udah ke beberapa tempat dan ini yang terakhir. Rata-rata kita untuk di lebarannya seperti yang disampaikan itu 4.000 sampai 6.000 pieces per hari. Tahun lalu, lonjakan tercatat di H+3 lebaran yang mencapai 5.000 pengunjung. Sehingga diprediksi lonjakan masih akan terjadi hingga Selasa mendatang. Karena lokasi wisata belanja oleh-oleh ini berdekatan dengan Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, sehingga banyak pembeli yang datang sebelum terbang ke daerah asal. Dari Badung, Bali, Indira Ari melaporkan. Pemirsa, pasca Lebaran, pasar mainan anak-anak ASMK di Taman Sari, Jakarta Barat ramai didatangi pengunjung. Pasar ASMK dikenal sebagai salah satu pusat mainan anak-anak dengan harga terjangkau. Pasar ASMK Minggu pagi ramai dipadati pengunjung, orang dewasa hingga anak-anak. Para orang tua sengaja membawa anak-anaknya ke pasar ASMK karena harganya murah, dari belasan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Jenis mainan yang sering diburu anak-anak yaitu senapan mainan dan figur kartun. Beberapa anak rela mengeluarkan uang THR-nya untuk membeli mainan kesukaannya, dan sebagian menyisihkan uangnya untuk ditabung. Harganya lebih terjangkau. Harganya lebih terjangkau. Banyak pilihan. Terus apa lagi, Bu? Ya itu aja sih. Itu aja sih. Kamu biasa belanja di sini, Bu? Iya. Rumahnya di daerah mana, Bu? Rumahnya daerah Halim. Daerah Halim. Jauh-jauh memilih pasar ini karena harganya terjangkau, Bu ya. Pembeli sesuatu itu dikontrol juga atau gimana, Bu? Iya, dikontrol budgetnya misalnya berapa gitu. Soalnya kalau enggak semuanya dibeli. Semuanya dibeli, Bu. Jadi sebagian ada yang dibelikan untuk mainan, ada juga yang tabung, Bu ya? Iya, benar. Salah satu pedagang mainan, Aris, menuturkan omset penjualan sejak libur sekolah hingga pasca Lebaran mengalami peningkatan 50%. Di
Sebenarnya dari sebelum Lebaran juga pas menjelang berapa hari ke Lebaran itu udah mulai ramai, apalagi sekarang udah ini musimnya liburan, jadi ya banyak yang berkunjung ke pasar ini. Di hari Lebaran 1445 Hijriah, hampir seluruh pedagang mainan di Pasar ASMK meraup keuntungan yang lebih besar dari hari biasanya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, Kemenparekraf menargetkan 3 juta wisatawan berkunjung ke Batam dan Kepulauan Riau di tahun 2024. Kepulauan Riau menjadi daerah terbanyak ketiga setelah Bali dan Jakarta yang dikunjungi wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Letak geografis yang sangat strategis dan berada di perbatasan antar negara menjadikan kota Batam memiliki potensi untuk menjadi pintu masuk bagi wisatawan mancanegara. Hal itu disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno saat mengunjungi Sekupang, kota Batam, dalam rangka meninjau langsung potensi investasi dan pengembangan parekraf serta bertemu pelaku parekraf Batam. Dalam kunjungan ke Serenity City di Sekupang, Sandi menegaskan akan memfokuskan pembangunan green tourism untuk menarik wisatawan. Melalui berbagai pembangunan infrastruktur parekraf ini, Sandiaga menargetkan 3 juta wisatawan dari berbagai negara, terutama Singapura, Malaysia, Korea, dan negara lainnya di Asia mengunjungi Batam di tahun 2024. Kalau kita lihat secara realistis karena masih menunggu regulasi dan perbaikan berbagai lini, maka kita butuh kesiapan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif kita untuk menancapkan Kepri sebagai gerbang ketiga wisatawan mancanegara ke Indonesia ini lebih siap dari segi pelayanan dan juga keramah-tamahan. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, Kemenparekraf akan siapkan SDM, keramah-tamahan, dan kualitas pelayanan di berbagai destinasi dan akomodasi seperti bandara dan hotel. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menghadiri perayaan Hari Film Nasional di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Momen tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk memajukan perfilman Indonesia. Menparekraf Sandiaga Uno berikan dukungan untuk perfilman Indonesia dengan hadir pada peringatan Hari Film Nasional digelar oleh Festival Film Bulanan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Dalam ajang ini, Sandiaga menikmati pemutaran sejumlah film seperti film Orderan Janda, Bersama Membangun Negeri, dan Titip Sendal. Selain itu juga digelar sharing session untuk merespon serta mengapresiasi film karya anak bangsa. Festival Film Bulanan rangkaian peringatan Hari Film Nasional 2024 di Kita Jawa. Kita bisa melihat antusiasme mahasiswa, mahasiswi untuk menjadi bagian dari ekosistem industri perfilman, subsektor yang paling berkembang di sektor ekonomi kreatif kita. Ini juga bisa menopang pariwisata. Lihat film memberikan pencerahan yang sangat inspirasi buat kita semua, terutama adik-adik mahasiswa, motivasi untuk melakukan kreativitas yang nanti akan didokumentasikan dalam film. Menparekraf Sandiaga Uno juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sineas, dan masyarakat untuk memajukan perfilman Indonesia. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kinerja positif MNC Bank dalam melayani para nasabahnya kembali mendapat penghargaan bergengsi. 5 kategori penghargaan diborong MNC Bank dalam Infobank 30 Digital Brand Awards 2024. Kinerja PT Bank MNC International Tbk atau MNC Bank terus menunjukkan hasil yang positif. Kinerja yang sangat baik ini mendapat penghargaan dalam 5 kategori sekaligus pada ajang 13 Infobank Digital Brand Award 2024. 5 kategori tersebut yakni The Best Layanan Digital 2024 pada aplikasi layanan perbankan Digital Motion Bank, The Best Tabungan Bank Umum Konvensional 2024, The Best Deposito Bank Umum Konvensional 2024, The Best Credit Card Bank Umum Konvensional 2024, dan The Best Debit Card Bank Konvensional 2024.
Jadi banyak produk-produk baru yang kami luncurkan di 2023 dan 2024 ini yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan dari nasabah kami. Sehingga itu salah satu juga dari beberapa hal yang menjadi penilaian yang kemudian kami bisa mendapatkan beberapa prestasi lah. Penghargaan ini akan menjadi pemacu semangat bagi MNC Bank untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik bagi nasabah dan masyarakat. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.